beliau adalah pencetus konsep pesantren, yang mana para santri dipondokkan, digembleng pada suatu tempat sehingga bisa mengaplikasikan ilmunya secara langsung. Setelah dari makam Sunan Giri, kita pergi ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan mengendarai angkot sejauh 3,4 km dari Sunan Giri. Dan kita berangkat guys ke Wali Songo. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Alhamdulillah, kita sekarang berada di salah satu tempat yang mana di tempat ini dikebumikan salah satu kekasih Allah, yaitu Syekh Maulana Malik. Alhamdulillah. Pertanyaannya, siapa itu Syekh Maulana Malik Ibrahim? Kenapa kok bisa menjadi kekasih Allah sehingga kita masih bisa mengenal beliau meskipun jarak antara kita dan beliau cukup lama? Telah kita ketahui bahwa Raden Ainul Yakin atau Raden Samudro atau Raden Paku adalah putra dari beliau yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Diriwayatkan juga bahwa beliau ini adalah salah satu daripada keturunan Nabi Muhammad SAW yang berdakwah di tanah Jawa, khususnya pada tempat ini yaitu Gresik. Catat di sini bahwasanya beliau adalah Sayyid Maulana Malik Ibrahim bin Sayyid Barakat Zainal Alam bin Sayyid Husain Jamaluddin bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Malik Asmad Khan bin Sayyid Alwi Amil Faqih bin Sayyid Muhammad
Syahib Mirbat bin Said Ali Khalid Qassam bin Said Alwi bin Said Muhammad bin Said Alwi bin Said Ubaidillah bin Sayyid Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Ilallah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidi Hussein bin Fatimah Zahra wa Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang mana Sayyidah Fatimah adalah putri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cerita apa sih yang mungkin kita bisa serap, kita bisa ambil pelajaran dari kisah perjalanan beliau. Pertama, konsep beliau yang banyak orang ketahui adalah dua konsep. Konsep pertama adalah pesantren. Bisa dikatakan bahwa beliau adalah pencetus konsep pesantren, yang mana para santri dipondokkan, digembleng pada suatu tempat sehingga bisa mengaplikasikan ilmunya secara langsung. Konsep pertama. Konsep kedua, beliau selain membuka pesantren juga berdakwah melalui perdagangan. Beliau setiap harinya berbaur dengan nelayan-nelayan yang ada di samping ini. Samping ini adalah lautan. Sampai ada suatu kejadian yang mana beliau juga diplomatik. Berdagang bukan tujuan utama, akan tetapi berdagang adalah suatu fasilitas atau alat untuk berdakwah. Suatu kejadian, beliau itu duduk-duduk bersama nelayan di suatu toko. Ingat konsep ini, sangat bagus sekali untuk dipraktekkan sehari-hari kita. Beliau itu meminta maaf duluan. Ada gerombolan nelayan dan pedagang di situ. Beliau mengucapkan seperti ini: saya adalah pendatang di sini. Mohon maaf apabila perilaku saya, adat saya, pandangan saya berbeda dengan apa yang sudah ada di sekitar sini. Menjawab nelayan, tidak Syekh Bantal. Kenapa aku dinamakan Syekh Bantal? Karena ketika membaca kitab, kebanyakan diletak di atas bantal. Dimanakan dinamakan Syekh Bantal. Tidak Syekh Bantal. Kamu budi pekertimu sangat baik sekali. Kamu tidak membedakan antara nelayan, antara yang lainnya. Bahkan kamu tidak membedakan antara mana yang jelek dan mana yang benar. Dengan artian sama di mata Syekh Bantal ini perilaku di sekitarnya. Singkat cerita, jawaban Syekh Bantal seperti ini: iya, saya memang tidak diajarkan untuk membedakan antara nelayan atau yang lainnya. Setelah itu, terus bagaimana tata krama? Jawab para nelayan itu, bagaimana tata krama antara raja dan rakyatnya? Apakah dalam agama juga ada hal seperti itu? Jawab Syekh Bantal, di ajaran kami tidak ada yang membedakan antara raja dan rakyatnya. Yang membedakan adalah budi pekerti. Maka budi pekerti itu yang kita tekankan, yang diajarkan dalam Islam. Manusia itu sama semuanya. Pejabat, nelayan, yang membedakan adalah akhlaknya.
budi pekerti. Maka dari itu apa sih hikmah dari negosiasi atau hubungan komunikasi ini? Bahwasanya Syekh Bantal meminta maaf dulu, memulai dulu dakwah, memulai dulu hubungan, tidak membedakan antara itu siapa. Setelah itu mulai memberikan dakwah, karena bagaimanapun juga ketika manis pasti akan manis, ketika baik pasti akan baik. Begitu juga sebaliknya, ketika jelek lama-lama pasti akan ke cium. Maka dari itu kita di sini adik-adik sekalian, mari kita berdoa semoga konsep ini juga bisa dilaksanakan oleh kita di sisa hari-hari kita di dunia ini. Ala hadiniyah natin salih al-Fatihah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ziarah di Maqbarah Syekh Maulana Malik Ibrahim dan sebentar lagi akan lanjut ke Lamongan. Dan estetik ini sama estetik logo apa logo 3